Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak doakan sehat selalu. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang memahami kondisi wilayah dan potensi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi tema untuk bab 1 ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau tadi kalian sudah menyimak lagu dari nenek moyangku seorang pelaut ya, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Namun pada kenyataannya kita sebagai generasi penerus cenderung lebih tidak mengetahui banyak hal tentang lautan yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun potensi laut Indonesia itu sangat besar, namun kita belum menyadarinya secara keseluruhan ya. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas ya. Jadi untuk pertama ini yang kita bahas adalah tentang apa sih pengertian poros maritim itu sendiri ya. Kemudian bagaimana letak Indonesia, kenapa bisa menjadi poros maritim dunia. Nah, ditinjau dari letak geografis ya, karena di sini Indonesia kalau secara geografis di antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik dan India. Ya, saya rasa ini sudah kalian ketahui ya. Oke. Jadi banyak yang bertanya tentang apa sih maritim itu ya. Banyak yang masih belum mengetahuinya. Bedanya maritim dengan kepulauan itu apa? Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Jadi untuk maritim sendiri ya, jadi negara maritim itu adalah negara yang berhasil memanfaatkan potensi kelautannya ya. Jadi sektor kelautannya adalah sektor unggulan. Kemudian kalau negara kepulauan itu hanya negara yang bentuknya kepulauan tapi belum bisa memanfaatkan sektor kelautannya secara maksimal ya. Itu bedanya dengan negara maritim. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Sekarang ini Indonesia sedang beranjak ya dari negara kepulauan ya, yang masih mungkin pemanfaatan sumber daya kelautannya masih sangat kurang. Nah, kini mulai beranjak untuk menuju ke negara maritim. Nah, tentunya banyak sekali kendala yang akan dihadapi negara kita dalam mewujudkan menjadi negara maritim. Oke, kalau secara singkatnya ya, poros maritim itu adalah keunggulan geostrategis berbasis kekayaan bahari ya. Jadi kekayaan bahari ini berkaitan dengan kelautan ya, mulai dari pantai, pesisir, kemudian lautnya sendiri ya, baik sumber daya alam hayati maupun yang mineral. Nah, di sini akan dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu atau mengembangkan perekonomian suatu negara ya. Jadi menjadi suatu senjata bagi negara untuk bisa menjadi negara maju yang berkembang di kelautan ya, menjadi negara maritim. Oke. Kemudian untuk peta konsep ya, untuk materi ini Bapak buat sederhana saja ya. Jadi hal yang perlu kita bahas nanti adalah yang pertama yaitu mengenai letak luas batas wilayah Indonesia ya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas ini dulu. Kemudian pertemuan berikutnya adalah potensi kelautan Indonesia, kemudian pengelolaan potensi poros maritim ya, jadi pengelolaan sumber daya kelautannya supaya bisa menjadi negara maritim. Kemudian kedaulatan maritim Indonesia, jadi kita sebagai negara maritim harus punya kedaulatan penuh atas wilayah laut
kita ya. Selama ini mungkin banyak sekali kendala untuk masalah kedaulatan ya dari negara-negara tetangga kita ya, karena bagaimanapun batas wilayah itu memang perlu dipertegas agar tidak terjadi sengketa wilayah, apalagi di situ banyak menyimpan potensi sumber daya alam terutama kelautan ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas adalah letak, luas dan batas wilayah Indonesia ya. Mungkin peta Indonesia sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Namun untuk secara rinci bagaimana letak, luas, batas wilayah Indonesia mungkin masih banyak yang belum mengetahui secara penuh ya. Jadi, indikator pencapaian kita untuk progres ini adalah kita dapat menyebutkan letak astronomis, geografis dan geologis Indonesia, tentunya nanti dengan dampaknya terhadap kehidupan kita. Kemudian mengidentifikasi batas laut teritorial, jadi nanti ada batas laut wilayah Indonesia dibagi tiga, ada batas laut teritorial, kemudian batas laut landas kontinen, dan batas laut zona ekonomi eksklusif ya. Untuk letak astronomis ya, jadi untuk letak astronomis Indonesia sudah saya yakin ya sudah di luar kepala ya. Jadi kita itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya, jadi masih wilayah tropis ya. Kemudian bujurnya adalah 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, artinya kita berada di belahan bumi bagian timur. Oke. Kemudian apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi dampak letak astronomis yang pertama, kita berada di daerah tropis, artinya iklim kita adalah iklim tropis, di mana penyinaran matahari itu kita mendapatkan sepanjang tahun ya, beda dengan di wilayah kutub atau wilayah lintang sedang. Ada kalau di wilayah kutub itu matahari kelihatan hanya 6 bulan sekali ya. Kemudian keunggulan lain adalah laut ya. Laut kita karena di wilayah tropis kita tidak ada musim dingin, jadi ini akan menguntungkan bagi sistem transportasi kita, di mana dermaga tidak ada waktu kalau musim dingin ya itu membeku lautnya ya. Jadi ini juga akan menghambat transportasi di suatu wilayah. Nah, sedangkan kita berada di wilayah tropis memiliki laut yang tidak pernah membeku ya. Jadi kalau transportasi itu bisa sepanjang tahun bisa dilakukan ya, melalui jalur laut tentunya. Kemudian iklim tropis juga banyak sekali ditemukan hutan hujan tropis ya. Ini merupakan salah satu kekayaan hayati ya, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian pertanian kita juga ya di wilayah tropis itu sangat subur ya, karena tidak ada musim dingin ya. Oke. Berikutnya adalah letak geografis Indonesia, di mana secara geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia. Oke. Ini merupakan keuntungan yang sangat besar bagi negara Indonesia, di mana kita menjadi pusat dari jalur perdagangan dunia, baik dari Asia menuju Australia maupun yang dari pelayaran Samudra Pasifik ke Samudra Hindia ataupun sebaliknya ya. Jadi dengan letak geografis ini sudah bisa kita lihat kalau kita ini berada di poros atau pusat dari jalur perdagangan dunia. Oke. Dampak dari letak geografis secara umum ya. Jadi letak geografis secara umum akan memiliki dampak terhadap negara kita yang tadi sudah jelas kita merupakan pusat dari jalur perdagangan dunia, dan yang paling secara
fisik ya. Kalau secara fisik itu iklim juga akan berpengaruh ya. Jadi di mana letak geografis ini juga bisa berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Kalau tadi secara astronomis kita berada atau terletak di wilayah tropis, makanya iklim kita iklim tropis. Tapi kalau secara geografis, dengan adanya benua Asia dan Australia, itu membuat kita memiliki yang namanya iklim muson atau iklim yang berganti setiap 6 bulan sekali ya. Jadi ketika angin muson barat bertiup, maka Indonesia akan mengalami musim penghujan. Sebaliknya, jika muson timur atau angin muson timur yang bertiup, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Dan itu sebenarnya secara geografis karena dipengaruhi oleh adanya benua Australia dan Asia, di mana kita tahu untuk daratan itu merupakan magnet penarik angin ya. Jadi yang membelokkan angin itu salah satunya juga adalah daratan atau benua. Oke, lanjut. Untuk secara geologis ya, letak Indonesia kalau dilihat dari sudut pandang geologis, Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan ya, karena di sini ada beberapa lempeng yang bekerja atau yang aktif di wilayah Indonesia. Yang pertama ada lempeng Eurasia ya. Jadi ada lempeng Eurasia ini yang meliputi wilayah Kalimantan ya, Sumatera, Jawa, ini masuk dalam lempeng Eurasia. Kemudian ada lempeng Pasifik ya, jadi lempeng Samudra Pasifik. Kemudian ada lempeng benua Australia dan Samudra India, atau sering disebut dengan lempeng India Australia ya. Kemudian 3 lempeng ini bekerja ya, artinya arahnya kalau Pasifik ya, perhatikan arahnya ya, arahnya ke barat ya. Kemudian kalau lempeng India Australia ya, ini arahnya ke utara, menabrak lempeng Eurasia. Nah, dampak dari letak geologis ini, nah, Indonesia akan dilalui jalur pegunungan api ya, atau sering disebut dengan Ring of Fire. Ada 2 jalur pegunungan api yang ada di Indonesia, yaitu Sirkum Pasifik ya, Sirkum Pasifik ini, kemudian Sirkum Mediteran. Nah, di sini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan rawan bencana yang sifatnya tinggi ya, karena dilalui oleh 2 jalur pegunungan aktif. Oke. Dampaknya secara umumnya tadi sudah saya jelaskan, adanya 2 jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediteran. Nah, di mana ada gunung berapi, maka di situ akan kaya akan mineral ya, mineral yang dimuntahkan oleh gunung berapi. Makanya Indonesia merupakan wilayah dengan banyak sekali ditemukan tambang ya, entah itu timah, emas, kemudian batu bara. Nah, jadi Indonesia akan banyak atau kaya dengan tambang mineral. Kemudian dampak berikutnya adalah keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat banyak ya, mulai dari flora dan fauna. Karena secara umum ya, Indonesia itu memiliki 2 dangkalan ya. Ada dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Nah, Indonesia juga dibagi menjadi Indonesia bagian barat ya, atau sering dikenal dengan wilayah Asiatis. Kemudian Indonesia bagian timur ya, itu dikenal dengan wilayah Australis, dan Indonesia bagian tengah dikenal dengan wilayah peralihan. Di setiap wilayah itu memiliki keanekaragaman baik flora maupun fauna yang ciri khasnya sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi memiliki perbedaan setiap wilayah.
Oke, selain itu Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku bangsa ya. Jadi karena kita merupakan wilayah kepulauan ya. Dari ketiga letak tersebut ya, baik secara astronomis, geografis maupun geologis, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi besar untuk bisa menjadi poros maritim dunia. Namun itu semua bisa terwujud kalau kita bisa mengelola sumber daya alam kita, baik yang ada di laut maupun yang ada di daratan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi batas laut negara Indonesia ya. Jadi karena ini merupakan wilayah laut, jadi batasnya harus jelas. Karena itu di sini kita memiliki 3 dasar untuk menetapkan batas laut negara Indonesia. Di sini sumbernya adalah dari konferensi PBB tentang hukum laut ya, UNCLOS tahun 1982. Ada 3 batas laut yang ada di Indonesia. Oke. Yang pertama ada batas laut teritorial. Di sini jaraknya adalah 12 mil laut dari garis pangkal pulau ya. Nanti Bapak jelaskan apa itu garis pangkal pulau ya. Kemudian batas ini ya, kita mempunyai hak penuh atas udara, darat, laut, dan tanah di bawahnya. Jadi kita punya hak penuh atas udara, tanah, laut, dan sampai ke bawah tanahnya. Artinya jika di situ ada ditemukan tambang minyak, maka kita bisa mengeksplorasi. Oke. Batas teritorial dengan negara tetangga adalah Malaysia dan Singapura. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau sering kita kenal dengan ZEE. Di sini jaraknya ya maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Kemudian hak berdaulatnya ya untuk bisa mengeksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam di sini kelautan ya. Kemudian kapal yang bebas lewat ya, jadi kapal asing itu bebas lewat, tapi tentunya harus dalam izin Indonesia. Kemudian batas ZEE dengan negara lain adalah dengan Filipina dan Australia. Yang terakhir ada batas landas kontinen, maksimal 200 mil ya, dari garis pangkal pulau juga ya, berupa dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar laut teritorial ya. Artinya yang bisa dikelola hanya dasar laut dan tanah di bawahnya. Nah, jadi untuk wilayah lautannya tidak ya. Kemudian eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan mineral ya. Jika ingin melakukan pengeboran lepas pantai ya, itu bisa di daerah zona landas kontinen ya. Oke, di sini kita berbatasan dengan negara India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua New Guinea. Oke. Jadi itu adalah batas laut negara Indonesia. Oke, jadi kalau secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi laut teritorial itu 12 mil, dihitung dari pangkal pulau ya. Jadi bagaimana menghitungnya? Dari mana? Nah, jadi ketika ada pulau di Indonesia ya, pulau terluar, kemudian peristiwa pasang surut ya, ditarik surut terjauh pada fluktuasinya ya, surut terjauh. Nah, itulah menjadi pangkal dari pulau itu. Dan biasanya di pulau-pulau terluar itu dibuat yang namanya mercusuar. Nah, disitulah sebagai salah satu patokan untuk menentukan batas teritorial ya, sejauh 12 mil. Kemudian ini untuk zona ekonomi eksklusif ya, 200 mil.
dan landas kontinen juga sejauh 200 mil. Cuman landas kontinen ini kita hanya bisa atau berhak mengeksplorasi eksploitasi wilayah daratan dan tanahnya saja ya, untuk lautannya tidak. Oke, kemudian kalau dari zona lautan yang ada di Indonesia ya, melalui batas teritorial, batas zona ekonomi eksklusif, dan batas kontinen ya, laut kontinen, kita memiliki 5,8 juta kilometer persegi luas laut ya, dan ini merupakan wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki potensi ya di berbagai macam bidang ya, baik dari bidang ekonomi, bidang transportasi, sumber daya, dan bidang energi juga. Oke, kemudian garis pantai kita terpanjang keempat setelah Amerika, Kanada, Rusia ya. Kemudian sekitar 95.181 km itu panjang garis pantai kita. Kemudian ada 13.466 pulau yang telah didaftarkan ke PBB, dan 70% luas wilayah Indonesia merupakan luas wilayah perairan. Oke, itu merupakan potensi yang sangat besar yang bisa membawa kita menjadi negara maritim ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Saya rasa untuk materi pertama ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kalian semua.